Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Kembali lagi kita hari ini belajar olahraga ya. Belajar tentang olahraga. Di mana pada pekan sebelumnya kita sudah melaksanakan ulangan tengah semester atau mid semester. Ya, saya harap semua jawaban-jawaban yang masuk di Pak Guru itu betul-betul mencerminkan atau jawaban anak-anakku sekalian, bukan jawaban orang lain ya. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang aktivitas renang ya. Ini merupakan pembelajaran ke-7 di tahun ini, yaitu aktivitas renang. Pak Guru yakin anak-anakku sekalian sudah tahu ya apa itu renang, di mana berenang, dan apa yang harus dikuasai pada saat berenang ya. Nah, mungkin Pak Guru hanya mengingatkan kembali apa-apa saja yang harus dipersiapkan atau dikuasai sebelum anak-anakku sekalian melakukan aktivitas renang ya. Nah, sebelum itu Pak Guru ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa aktivitas renang ini sangat penting untuk dikuasai ya, karena kita tahu bersama anak-anakku sekalian bahwa ada beberapa kasus, ada beberapa orang yang meninggal dikarenakan tidak bisa berenang ya, sehingga ketika kita semua ya bisa berenang ya, kita tidak akan takut untuk masuk ke dalam air ya, karena ada beberapa temannya Pak Guru sendiri ya yang takut terjun ke kolam renang. Alasannya karena tidak bisa berenang ya. Jadi kalau anakku sekalian punya waktu untuk belajar berenang, silahkan belajar berenang. Nah, untuk tahap-tahap belajarnya itu sebentar akan kita belajar bersama-sama. Oke ya. Tapi sebelum itu Pak Guru akan tampilkan dulu apa-apa yang nanti kita pelajari selama pertemuan ke depan ya. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita nanti. Baik ya. Anak-anakku sekalian, dalam belajar renang ada beberapa hal yang harus kita kuasai sebelum kita betul-betul berani untuk melakukan renang. Nah, yang pertama adalah bagaimana anak-anakku sekalian ini bisa melakukan gerak dasar mengapung atau mengambang ya. Kenapa? Karena kita semua tidak akan bisa berenang jikalau kita tidak bisa mengapung ya, seperti halnya kapal ya. Kapal itu kan bisa jalan di atas air itu karena mengapung. Kemudian yang kedua adalah gerak dasar meluncur ya. Jadi ini juga penting. Kenapa? Karena kalau kita mau berenang dari tempat satu, misalnya dinding kolam 1 ke dinding kolam 2, nah itu kita harus bisa meluncur ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting juga, kita harus bisa menjaga keselamatan di air ya. Jadi baik itu keselamatan diri sendiri, keselamatan teman, maupun keselamatan orang lain. Kemudian untuk tujuan pembelajaran renang itu ini anakku sekalian ya. Jadi siswa memahami prosedur gerak dasar mengambang, bahasa Inggrisnya itu water trapin, dan meluncur serta menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air ya. Jadi kalau anakku sekalian sudah mempelajari materi renang ini secara keseluruhan ya, maka diharapkan
kita semua yang belajar ini itu bisa memahami bagaimana tata cara atau prosedur gerak dasar mengambang, bagaimana meluncur, dan bagaimana cara menjaga keselamatan di air ya. Jadi Pak Guru underline ini, Pak Guru tekankan ini. Ya, kalau selesai belajar renang, maka diharapkan semua siswa kelas 3 itu bisa memahami tata cara gerak dasar mengambang atau mengapung di air ya. Terus meluncur di air, terus menjaga keselamatan diri orang lain di dalam kolam renang pada saat aktivitas di air ya. Kemudian yang tujuan yang kedua itu diharapkan ya semua siswa mampu mempraktekkan ya. Setelah memahami tadi, sudah tahu bahwa begini caranya terapung atau mengambang, maka dipraktekkan ya. Sudah tahu cara meluncur di air, sudah paham bagaimana cara meluncur, maka dipraktekkan. Sudah tahu bagaimana cara menjaga keselamatan di air, maka kemudian dipraktekkan juga. Tetapi karena kita masih di masa pandemi, maka yang tujuan pembelajaran yang kedua itu kita istilahnya kita pending dulu ya, kita pending dulu. Kenapa? Karena tidak bisa semua anak-anakku sekalian pergi di kolam renang secara bersamaan ya. Jadi yang fokus kita pada pembelajaran renang kali ini atau aktivitas air ini itu kita berfokus di bagaimana anak-anakku sekalian memahami saja dulu ya. Memahami prosedur gerak dasar mengambang, meluncur di air, dan menjaga keselamatan diri orang lain dalam aktivitas renang ya. Jadi ini anak-anakku sekalian yang dipahami ya. Nah, pernahkah kalian melihat kapal laut? Kalau belum pernah, maka harus pernah. Ya. Kenapa kapal laut tidak tenggelam? Nah, ini Pak Guru sudah sebutkan tadi. Kenapa kapal laut tidak tenggelam? Karena kapal laut bisa terapung. Itulah pentingnya tadi Pak Guru bilang, pentingnya untuk belajar mengambang atau belajar terapung. Kemudian anakku sekalian, pada sub materi pertama yaitu cara belajar mengapung di air, ya. Nah, mengapung tadi ini maksudnya Pak Guru, mengapung itu bagaimana? Mengapung itu artinya bagaimana pada saat anak-anakku sekalian turun ke air, turun ke kolam, maka anak-anakku sekalian bisa mempertahankan posisi badannya supaya tidak tenggelam. Ya. Jadi Pak Guru ulangi. Mengapung artinya bagaimana posisi badannya anak-anakku sekalian itu tidak tenggelam pada saat di air. Ya, jadi tetap bisa streamline, dalam istilahnya renang itu streamline atau mengapung atau water trapping ya. Cara yang pertama untuk mengapung adalah mengapung dengan memegang pelampung ban ya. Ada yang sudah praktekkan? Ya, jadi ini kita bisa mengapung dengan memegang misalnya ban, misalnya bola plastik di air atau yang lainnya, sehingga badan kita tetap mengapung, tidak tenggelam. Oke? Oke, Pak Guru, tanpa lama-lama ya, Pak Guru tampilkan cara belajar di kolam renang dengan cara memegang pelampung atau ban ya. Pak Guru putarkan videonya ya. Tanggal
Oke, anakku sekalian silakan dinonton dulu sebentar ya. Jadi ini cara belajar mengapung di kolam renang dengan menggunakan pelampung ya. Jadi yang dipegang oleh si bapak ini itu adalah namanya pelampung ya. Kemudian ini adalah siswa yang di pinggir ini adalah siswa anakku sekalian ya. Kemudian yang pegang pelampungnya adalah pelatihnya ya. Istilahnya Pak gurunya. Kemudian sebentar ini siswa-siswa ini akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan atau bagaimana terapung dengan menggunakan pelampung. Coba anakku sekalian amati ya. Seandainya tidak pandemi, mungkin ini kita bisa di kolam ya. Mungkin kita sama-sama bisa ke kolam belajar sama-sama. Lihat caranya. Ini mengapung sambil meluncur ya. Lihat itu. Jadi kakinya, lihat kakinya bagaimana. Jadi mengapung itu bisa saja dipegang saja itu pelampungnya. Nah, kalau ini juga mengapung sambil meluncur. Nah, jadi badannya tidak tenggelam kan? Papannya pegang santai aja, papan pegang santai aja ya. Santai aja. Saiki coba sing putra. Sing putra sapa? Ya. Kacamata lo. Ya, siap-siap ya. Ya, siap. Oke, silakan diamati anakku sekalian ya. Ya. Ini cara mengapung ya. Jadi mengapung dengan menggunakan pelampung sambil meluncur. Kalau ini sambil meluncur ya. Ya, perhatikan gerakan kakinya, perhatikan. Ya. Nah, ini mengapung kan ya. Terus lagi ya. Terus. Ya, jadi seperti ini ya cara belajar mengapung sekaligus meluncur dalam pembelajaran aktivitas air sehat. Oke ya, saya kira anak sekarang sudah memahami. Yang pertama tadi mengapung dengan memegang pelampung ban. Nah, sekarang yang kedua mengapung dengan memegang dinding kolam ya. Jadi kita juga selain tadi mengapung menggunakan pelampung, kita juga bisa mengapung dengan memegang dinding kolam ya. Jadi tangannya di tepi kolam, kemudian dilepas, dipegang lagi, dilepas lagi, dipegang lagi, dilepas lagi. Oke, Pak Guru perlihatkan juga videonya ya.
caranya. Oke, ya, lepaskan, diam, kaki diam, tangan agak dibuka. Nah, ini seperti ini ya. Dibuka, ya, gitu. Jangan terlalu terbuka, oke. Dibuka 40 cm, 50 cm gitu. Ya, tahan terus. Tapi ya. kalau kita nggak usah dilepas dulu ya, tetap dipegang dulu di anunya, di dinding kolam. Ini kan sudah dilepas karena sudah ahli. Wajah menghadap lantai. Santai aja ya. Kan tidak tenggelam kan? Nah, kalau orang yang belum bisa berenang, maka dia akan tenggelam. Nah, ini juga salah satu latihan mengapung. Taruh di Mengapung samping, dengan pusungkan dadanya. Oke, diam aja. lihat. Oke. Nah, lihat. Ya udah, situ semalaman nggak apa-apa. Napas seperti Nah, biasa. kalau anakku sekalian sudah bisa mengapung seperti ini, Harus maka diluruskan pasti badannya. Ayun dulu kakinya. anakku sekalian Kayak tidak kodok akan tadi. takut lagi dan tidak akan tenggelam lagi pada saat berenang. Kenapa? Karena sudah bisa Tangannya agak ke atas, mengapung tangan ke atas, ya, tangan ke sudah atas. tidak tenggelam Ya, lagi. ke atas, jangan diayun. Nah, lihat seperti ini ya, Ya, gitu. cara mengapung. Tahan. Nah, gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, relax ya. Jadi pada saat belajar renang itu tidak boleh tegang. Ya, harus relax. Karena semakin kita tegang, semakin kaku dan semakin mudah untuk tenggelam, ya. Terus baca ya, hanya hidung dan mulut yang perlu di atas air ya, betul sekali. Oke ya, Ada jadi yang spesial di Lazada kita World sudah Festival. Brand sale tiap hari. Special. Jadi anak-anakku sekalian sudah mengetahui ada dua cara untuk belajar mengapung. Yang pertama tadi mengapung menggunakan pelampung, kemudian yang kedua mengapung dengan cara memegang dinding kolam ya. Kalau kita kelas 3 SD memegang dulu, jangan dilepaskan dulu dinding kolamnya ya, tapi dipegang dulu. Kenapa? Karena kalau dilepas takutnya langsung tenggelam ya. Jadi dipegang dulu anakku sekalian. Kemudian yang ketiga, belajar mengapung yang ketiga adalah mengapung dengan cara injak-injak air. Nah, ini sudah agak susah ini kalau sudah menginjak-injak air. Jadi ini butuh koordinasi tangan, kaki ya, untuk bisa terapung terus ya. Gerakannya seperti apa? Pak Guru tampilkan lagi di video ya, supaya anak sekalian bisa melihat. Setidaknya karena kita tidak bisa mempraktekkan, ya kita bisa memahami dulu ya. Welcome to Swim Life Pro's sudah video dari tutorial on profesional learning ya. efficient to do continuously Ya, over ini long seperti periods of ini time if done correctly. Cara injak-injak air Typically, di dalam treading water is used as an efficient tool to stay in one area of any body of water kolam that is renang too deep ya. for you to Seperti ini stand. caranya. Lihat, Treading water can be koordinasi divided into three major parts: koordinasi your head and tangan body position, dan kaki ya. your Lihat, legs, perhatikan. and your arms. Nih. Jadi Together, kalau these kalian three sudah parts bisa encompass seperti the ini, entire stroke. maka Treading water is unique in that it anak can sekalian utilize two different kicks sudah to be bisa performed correctly: dikatakan the modified setengah mahir breaststroke untuk kick berenang ya, karena sudah and the bisa egg beater kick. untuk terapung. Treading Apalagi water sudah utilizes a menguasai stationary head 3 position in cara order to remain mengapung in ya. place on the surface of the water. For the duration of your treading, your head should remain still and relaxed. Ya, perhatikan anak sekalian caranya menginjak-injak air. Nah, tangannya perhatikan dan kakinya. Nah, lihat. Oke ya, jadi sudah ada 3 ya. Yang terakhir ini adalah cara terapung atau mengambang dengan cara menginjak-injak air ya.
Your lungs act in a Oke, baik anak-anakku sekalian. Untuk materi hari ini Pak Guru kira cukup sekian. Ada 3 materi yang kita bahas hari ini, tidak apa-apa sedikit, yang penting bisa dipahami dengan baik ya. Jadi yang pertama adalah cara mengapung di dalam air. Ada 3 cara untuk mengapung dalam air. Pertama dengan memegang pelampung ya. Jadi kita berlatih renang dengan memegang pelampung untuk belajar mengapung. Kemudian yang kedua dengan cara memegang dinding kolam ya. Kemudian yang ketiga dengan cara injak-injak air. Jadi ini tahapnya harus beraturan ya. Pertama belajar pakai pelampung dulu, setelah mahir belajar pakai pelampung, kemudian belajar memegang dinding kolam, setelah mahir belajar memegang dinding kolam, belajar lagi mengapung dengan cara injak-injak air. Ya. Setelah ketiganya dikuasai dengan baik, ya, maka kita pindah lagi di materi selanjutnya. Materi selanjutnya nanti yang akan kita bahas pekan depan, yaitu bagaimana cara meluncur. Ya, jadi setelah bisa mengapung, kita belajar kemudian meluncur. Ya, jadi nanti pekan depan kita belajar meluncur lagi ya. Oke, baik anak-anak sekalian, saya kira demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.